Masih di Insert Pagi pemirsa, berikutnya ada kabar dari Dian Pelangi. Katanya dia itu menggunakan hijab sejak dari sekolah dasar. Tapi ketika sekolah menengah katanya sempat melepas hijabnya. Kira-kira kenapa? Dan dia juga mau berbagi kiat suksesnya menjadi seorang desainer busana muslimah. Kira-kira seperti apa juga? Wah, pokoknya lengkap semuanya. Ini dia kabar dari Dian Pelangi untuk Anda. Masa remaja yang penuh proses pencarian jati diri sempat membuat desainer baju muslimah ternama Dian Pelangi dilanda rasa galau dalam mencari hakikat hidup mengenakan baju muslim. Ya, Dian yang sudah mengenakan hijab sejak sekolah dasar, entah mengapa sempat gundah gulana dan tiba-tiba berontak, mempertanyakan keputusan orang tuanya yang memintanya berhijab. Dengan penuh rasa protes pula, saat duduk di sekolah menengah kejuruan, ia berbalik memutuskan melepas hijab yang sudah lama ia kenakan waktu itu. Nyatanya kasih sayang Allah berkata lain. Setelah hampir 2 bulan memenuhi pemberontakannya, Dian justru merasa kosong. Batinnya berteriak dan memintanya kembali untuk lebih mantap menutup aurat. Aku berhijab memang dari SD ya. Jadi dari waktu itu kelas 5 SD udah menentukan untuk berhijab. Karena memang itu aku sekolah di sekolah Islam dan banyak sehari-hari mengenakan hijab pada saat sekolah. Nah, setelah itu aku masuk pesantren, dipaksa sama orang tua sebenarnya masuk pesantren, tapi aku sendiri juga berusaha untuk mau memenuhi keinginan orang tua. Dan setelah itu, setelah masuk pesantren, aku sempat SMK di SMK Negeri 1 Pekalongan. Pada saat di SMK itu aku sempat buka kerudung juga, karena memang teman-temanku banyak tuh yang nggak berkerudung, dan itu banyak yang rambutnya di rebonding, dikritik. Jadi aku jadi pengen gitu kan. Akhirnya aku pelan-pelan tuh udah mulai aku pelan-pelan akhirnya buka kerudung tuh waktu itu. Orang tua aku sedih banget, terus banyak juga saudara-saudara menyayangkan, teman-teman juga, tapi aku merasa ya udah nggak apa-apa, orang cuma ini doang, ntar juga suatu saat aku bakal pakai lagi. Nggak taunya selama sebulan atau kurang lebih sebulan 2 bulan aku tidak berkerudung itu, aku tuh ngerasa nggak nyaman gitu, banyak banget godaan-godaan, terus juga rasanya tuh kok kayak keluar rumah tuh kayak aneh aja gitu, aduh nggak pakai kerudung gimana gitu ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pakai kerudung lagi setelah 2 bulan karena ternyata lebih nyaman kayak gini. Walau kisah itu terjadi di masa lalu, namun ikon desainer busana muslim ini mengaku menyesal bila mengingat kekeliruannya tersebut. Terus terbayang di benaknya betapa kedua orang tuanya susah payah mendidik secara agama tanpa mengenal lelah. Dan hasilnya Dian alami sendiri dalam kehidupannya selama ini. Agama itu, orang tua aku juga mendidik aku sangat keras ya. Dari kecil itu aku selalu ada guru ngaji tiap sore gitu kan. Udah gitu aku subuh nih kalau nggak sholat subuh disiram pakai air gitu, dicipratin mukanya gitu. Jadi dari kecil, dari SD, dari kelas 2 SD tuh udah disuruh sholat, udah pokoknya maghrib harus di rumah, nggak boleh ini. Terus puasa tuh juga harus wajib gitu kan. Dari kecil bapak kasih tau pokoknya harus puasa, harus ini, karena orang tua aku cukup keras dalam mendidik agama gitu kan. Jadi terkenang banget lah yang namanya masih kecil itu aku puasa, berlapar-lapar puasa. Terus orang-orang teman-temanku pada main boneka, pada kemana, aku maghrib harus pulang gitu. Jadi memang perjuangan ya, tapi rasanya tuh sekarang, kalau dulu mungkin aku sebel ya, kenapa sih bapak ibuku tuh maksa banget aku harus gini, harus belajar agama, harus ini itu. Tapi sekarang juga aku berterima kasih. Kalau dulu orang tua nggak gitu, mungkin aku nggak gini sekarang. Yang mengenakan hijab sejak di sekolah dasar, mantan anggota DPR Ingrid Kansil justru mengaku baru 1 tahun ini terpanggil menutup aurat mengikuti syariah Islam. Sebagai seorang pejabat juga artis, istri Syarif Hasan ini mengaku batinnya kosong. Namun berkat pendalaman ilmu agama yang ia tekuni di sela-sela kesibukannya, Ingrid merasa menemukan sejumlah hidayah, termasuk relung hatinya yang terbuka untuk hijrah mengenakan busana muslim sesuai syariah. Sudah lama, cuman
mungkin doa saya belum dijabah Allah, baru dijabah sekitar tahun 2013 kemarin. Jadi saya baru 1 tahun mau masuk ke tahun kedua saya menggunakan hijab. Itu pun tentunya didasari oleh pemahaman ilmu keislaman saya yang sebelumnya mungkin saya belum memahami bahwa menutup aurat itu adalah bagian dari kewajiban seorang muslimah. Karena saya rusyau, bukan rusyau istilahnya, saya mendatangi dari satu taklim ke taklim yang lain sehingga saya mendapatkan ilmunya. Akhirnya karena saya memahami, di samping memahami juga adalah bagian dari rasa bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya saya berkeyakinan untuk memutuskan berhijab. Layaknya orang yang terus mencari berkah dan rahmat Allah, Ingrid terus berusaha menularkan kebaikan yang diyakininya. Lewat tutur kata santun sekaligus contoh langsung yang ia berikan, seorang adik Ingrid akhirnya mengikuti jejaknya untuk mengenakan hijab. Sayangnya, himbauan serupa kepada seorang putrinya di rumah masih juga belum berbuah hasil hingga saat ini. Tanggapan sangat positif sekali. Dan sampai saat ini justru ya saya bukannya ini ya, adik saya yang tadinya nggak pakai hijab belum juga gitu. Jadi insya Allah lah kita saling menularkan virus-virus kebaikan ini gitu ya, bukan hanya kepada saudara dan kerabat tetapi juga teman-teman. Banyak sih alhamdulillah gitu di taklim, lingkungan taklim saya tadinya yang datang belum pakai hijab, tapi setelah beberapa kali mengikuti kajian akhirnya menggunakan hijab. Untuk anak, karena saya juga memahami anak yang umur 12 tahun ya, saya masih istilahnya masih di usia transisi, masih ABG, itu tidak bisa kita menyampaikan to the point gitu ya, straight to the point itu nggak bisa, jadi harus pelan-pelan ya. Ya anak-anak sekarang kan kritis gitu kan, kalau kita mau langsung gitu sporadis gitu kan nanti ada perlawanan. Ya memang sih pernah ngomong, Ji, kamu cantik deh kalau pakai hijab. Mama juga kan baru pakai hijabnya baru. Dibalikin gitu kan dalam banget kan. Jadi ya memang harus ada strategi tersendiri ya, nggak bisa cepat-cepat, dan itu juga kuasa Allah ya. Yang penting kita sebagai orang tua memohon aja kepada Tuhan bahwa ya memohon supaya kita anak-anak kita itu diberikan perlindungan ya, diberikan hidayah. Wah, mau baru sebentar, mau lama, tapi kalau sudah mantep kayaknya begitu luar biasa ya, menjadi inspirasi di bulan yang suci ini. Apalagi tadi juga Dian Pelangi justru jadi jalannya menuju kesuksesan. Dan mudah-mudahan untuk semua yang ada di sana juga. Amin, kita doakan. Ya. Asal kan sih